Ya, pemerintah melalui Kemenpan RB ini tengah mempersiapkan rancangan aturan pemerintah yang bisa atau memperbolehkan aparat TNI Polri ini mengisi posisi di ASN. Nah, ada berbagai respon. Salah satunya, benarkah dengan kebijakan ini akan mengembalikan semangat dwi-fungsi ABRI? Nah, kita simak terlebih dahulu informasinya berikut ini. Personel TNI Polri bakal bisa mengisi sejumlah jabatan aparatur sipil negara. Aturan tersebut akan tercantum dalam aturan manajemen ASN yang segera terbit. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan yang salah satunya memperbolehkan personel TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN. Aturan tersebut masuk dalam rancangan peraturan pemerintah. Dalam aturan itu nantinya juga berlaku sebaliknya, ASN bisa mengisi sejumlah posisi di TNI Polri dan akan dilakukan seleksi secara ketat. Rancangan peraturan pemerintah ini ditargetkan selesai 30 April 2024. Aturan juga membahas pengembangan kompetensi, pengadaan ASN lewat seleksi, serta digitalisasi dan rekrutmen ASN diatur lebih fleksibel. Hal ini sebagai jawaban atas kekhawatiran jika dari peraturan pemerintah ini nanti akan ada disfungsi ABRI dan TNI. Menpan RB menegaskan tidak semua instansi dapat diisi oleh prajurit TNI. Nantinya akan dirinci dan disesuaikan dengan Undang-Undang TNI. Dari Jakarta, Laura Louis, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. ASN yang baru memberikan ruang resiprokal untuk TNI Polri. Nah, artinya dengan RUU ini ASN bisa mengisi, PNS bisa mengisi jabatan-jabatan di TNI dan di Polri untuk jabatan tertentu. Inilah nanti yang akan kami bahas bersama Panglima TNI dan juga Kapolri. PP 11 2017 sudah ada, nanti kita akan rinci terkait dengan posisi-posisi mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Karena juga terkait dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang TNI kan sudah mengamanatkan untuk jabatan tertentu dan di instansi tertentu. Jadi tidak bisa di seluruh instansi. Jadi untuk TNI itu hanya boleh di 10 instansi tertentu dan untuk jenis jabatan tertentu. Jadi tidak boleh semua jenis jabatan. Ya, selanjutnya Menpan RB ini masih akan membahas mengenai bagaimana nanti prosesnya ya akan seperti apa dengan Panglima TNI, tapi kita akan membahas terlebih dahulu juga ya, sudah hadir bersama kami narasumber kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra. Selamat pagi Bang, puasa lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya Bang ya. Iya. Oke, sudah bergabung juga bersama kami melalui Zoom ada Al Araf, peneliti senior imparsial. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mbak. Ya, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Dev. Selamat pagi, Assalamualaikum, gimana kabar semuanya, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Kita semangat semuanya ya pagi-pagi ini ya. Oke, Semangat. saya ke Ya. Bang Habib dulu. Oke, Bang Habib, soal posisi ya ASN, TNI Polri bisa mengisi ASN itu kan turunan undang-undang ASN ya gitu. Iya. Tapi dari Partai Gerindra sendiri, dari fraksi Partai Gerindra sendiri, seurgensi apa sih dua entitas ini bisa saling mengisi di lembaga lainnya? Ya, tentu kita yang pertama dalam konteks regulasi ini kan RPP turunan dari undang-undang ya, terutama Undang-Undang 20 tahun 2023 ASN, pasal 19 dan pasal 20. Itu resiprokal yang di TNI bisa ke jabatan sipil untuk posisi tertentu di tingkatan pusat, yang sipil juga bisa di TNI. Tapi kalau kita melihat latar belakangnya memang kita berdialektika ya, terutama di masa periode ini saya di DPR ya. Waktu awal-awal saya ingat banget di DPR ada teman-teman juga mengkritik waktu itu adanya jabatan-jabatan di kementerian yang diduduki oleh rekan-rekan dari Polri. Misalnya di Kemenkumham kan ada Dirjen
lapas, Ya. lembaga pemasyarakatan, lalu ada irjennya juga, itu kan perwira tinggi Polri. Ada kritikan waktu itu, ya, apakah ini akan membawa kembali semangat dui fungsi TNI. Lalu juga dikaitkan dengan kinerja. Nah, kalau yang kedua soal kinerja, setelah beberapa tahun kami bermitra ya dengan Kemenkumham, kami lihat nggak ada persoalan. Kalau soal kinerja, tapi apakah semangat ini akan kembali ke zaman Orde Baru? Saya juga sebagai aktivis 98 tahu betul kondisinya sangat berbeda. Ya, dui fungsi TNI zaman itu kan terjadi ketika posisi sipil dengan militer itu secara antagonis berseberangan waktu itu, karena ada juga yang namanya paket 5 undang-undang politik. Kan selalu digandeng antara dui fungsi TNI dengan paket 5 undang-undang politik sebagai penghambat demokrasi. Zaman itu, Pak, kita mau menang pemilu bagaimanapun akan tetap kalah ya untuk memperebutkan kursi presiden, karena partai-partai yang di luar Golkar waktu itu disetting nggak akan pernah menguasai mayoritas parlemen. Jadi disitulah nggak akan ada demokrasi zaman itu. Nah, di sisi sebelahnya ya kan ya, ini dijaga dengan yang namanya TNI waktu itu. Situasi tidak demokrasi ini menjaga kekuasaannya dengan TNI yang tidak demokratis. Nah, sekarang ketika situasinya sudah sangat demokratis ya, bahkan TNI ya bermitra dengan sipil ya di DPR. Ya, anggarannya ditentukan DPR, kerjanya diawasi oleh sipil, oleh DPR, sehingga situasi seperti Orde Baru yang namanya dui fungsi TNI itu saya pikir tidak akan mungkin terulang. Apalagi ini ada pembatasan bahwa hanya ada di tingkatan pusat, ya, dan untuk pos-pos tertentu saja. Sehingga situasinya sudah sangat berbeda. Dan tetap ya sama-sama kita awasi lah ya. Pertanyaannya selanjutnya itu kan akan ada bagaimana dengan amanat reformasi ini ya, pertahanan dan keamanan akan seperti apa jika TNI Polri ini mengisi posisi ASN ya. Tapi nanti kita jawabnya usai jeda, kita bahas lagi.